Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Nanti ada yang namanya tentang relativitas. Dimana kalau dalam peristiwa relativitas ini sendiri, ini kalau kita dalam Islam itu sudah dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa pergerakan Nabi Muhammad itu dari bumi sampai ke langit ke-7, terus dia jalan-jalan nanti ke surga dan neraka. Nah, itu pergerakannya itu pergerakannya itu dilakukan itu cuma satu malam, dimana kalau secara logika tidak akan mungkin kita bisa bergerak dari situ titik ke titik lain itu cuman sepersekian detik. Tapi dalam peristiwa ini sendiri, ini Nabi Muhammad melampaui semuanya itu sendiri. Nah, dalam peristiwa relativitas ini sendiri, kalau kita di dalam Islam itu udah dijelaskan atau udah terbukti dengan adanya 3 orang yang mengalami pergerakan relativitas atau pergerakan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau kecepatan cahaya itu kan kecepatannya nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau ini jauh melebihi kecepatan cahaya. Nah, 3 orang itu sendiri nanti ada yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Adam, dan yang ketiga itu adalah Siti Hawa. Jadi kalau di dalam Islam, insya Allah kita udah pernah mendengar peristiwa yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu turunnya mereka berdua itu ke bumi. Nah, dalam peristiwa relativitas ini sendiri, ini kalau dalam ilmiahnya itu dijelaskan oleh Einstein. Nah, kalau kita di dalam Islam itu sudah dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi jauh lebih dahulu Al-Quran yang menjelaskan peristiwa relativitas dibanding Einstein. Tapi kalau dalam ilmiahnya, Einstein ini sendiri mengemukakan ada yang namanya postulat Einstein. Jadi katanya itu ada yang pertama, hukum fisika ini tetap berlaku dalam relativitas. Terus katanya lagi bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, si Einstein ini sendiri dia baru sebatas postulat, jadi belum terbukti kebenarannya. Tapi kalau kita di dalam Islam itu sudah terbukti oleh 3 orang tadi ya. Oke, nah di sini dalam Einstein dia mengemukakan ada yang namanya kecepatan relatif. Kecepatan relatif itu bisa dirumuskan dengan ada V sama dengan ada VA plus minus VB per 1 plus minus VA kali PB per C kuadrat. Di mana V ini sendiri adalah kecepatan, kalau VA berarti kecepatan objek A, kalau PB kecepatan objek B. Kalau dia plus itu kalau dia searah, kalau dia min kalau dia berlawanan arah. Kalau misalnya bingung dengan keadaan searah dan berlawanan arah, boleh juga nanti dikerjakan untuk mencari kecepatan relatif ini dengan cara vektor. Silakan sama ya. Oke, di dalam pergerakan Einstein ini sendiri ada yang namanya bertransformasi itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya kontraksi Lorentz atau perubahan panjang. Terus ada dilatasi waktu atau perubahan waktu, dan yang selanjutnya ada yang namanya massa. Nah, kontraksi Lorentz ini ada LT sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini rumus utamanya. Tapi kalau misalnya nanti mau cara cepat, boleh gunakan L0 per gamma. Dilatasi waktu, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau pengen cepat, gamma kali delta T0. Untuk massa, nah kalau yang kita tahu kan massa ini tidak bisa dirubah bentuk, tapi kalau di dalam tidak bisa berubah. Tapi dalam pergerakan relativitas ternyata dia berubah. Nah, ini ada yang namanya M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau kalau pengen cepat nanti gamma kali M0. Di mana L tadi adalah panjang, T tadi adalah waktu, time, M itu adalah massa mass. Oke, terus ada lagi yang berubah, nanti ada yang namanya energi. Energi itu ada E sama dengan mc kuadrat. Kalau dia rumuskan dari awal, maka gamma kali M0 C kuadrat. Terus yang berubah selanjutnya nanti ada energi kinetik, ada E dikurang E0, atau boleh juga 1 per akar
1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1 tutup kurung E0. Kalau pengen cepat, itu gamma kurang 1 tutup kurung E0. Oke, nah ini untuk yang kata Bapak tadi itu ada yang namanya dengan cara cepat. Gamma itu bisa dirumuskan dengan ada 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana gamma, ini gamma tadi, ini kan ada pangkal panah dan ini ada ujung panah. Nah, pangkal panah ini menyatakan nilai atas, ujung panah ini menyatakan nilai bawah. Sama kayak kecepatan, ya. Ingatin urutannya. Gamma, kecepatan, momentum. Kalau kecepatan, panahnya seperti ini, kelihatan ya. Ini yang paling penting nih, lihat arah panahnya nih. Nah, ini momentum nih yang kebalikan. Ya. Jadi kalau ini dia searah dengan tawab, tapi yang kebalikan itu adalah momentumnya. Oke.